Nah, jadi apakah pengangkatan itu adalah sesuatu yang ditulis di Alkitab, ataukah itu hanya sebuah legendakah atau sebuah tradisi gereja yang telah dibangun? Tapi kapankah pengangkatannya? Apakah ketika materai yang ke-6 ini dibuka atau sebelum materai ke-6 ini dibuka? Nah, kalau dulu nih di zaman-zaman kita nih, kan film yang paling ngetren tentang pengangkatan itu Left Behind. Nah, seberapa miripnya film penggambaran pengangkatan di film Left Behind ini dengan yang ditulis di Alkitab menurut kamu? Apakah kamu yakin 100% kamu akan diangkat secara pribadi nih ya, kamu sendiri? Apakah kamu yakin? Dulu digaungkan di gereja-gereja tuh kalau misalnya kita nggak kudus-kudus banget, nggak suci-suci banget, mungkin kita akan ditinggal gitu sama Tuhan, kita nggak ikut diangkat. Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di Grace and Truth. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang seru banget, yaitu tentang pengangkatan. Dan apakah pengangkatan itu menurut Alkitab? Iya ya, jadi kita mau terusin lagi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum mengikuti kita dari yang sebelumnya, alangkah baiknya sekali lagi mengikuti dari sebelumnya. Karena kita nih buat video ini bukan cuma untuk membahas pengangkatan aja ya, tapi kita lagi membahas mengenai timeline-nya akhir zaman. Nah, kan kita sudah membahas banyak ya mengenai apa yang terjadi di materai yang ke-6. Hari ini juga masih lanjutan karena materai ke-6 ini banyak sekali hal yang terjadi di materai ke-6 dan yang salah satunya adalah kita akan melihat pengangkatan di materai yang ke-6. Nah, jadi apakah pengangkatan itu adalah sesuatu yang ditulis di Alkitab ataukah itu hanya sebuah legendakah atau sebuah tradisi gereja yang telah dibangun? Apakah itu? Ya sebenarnya di Alkitab itu ada beberapa yang secara implisit ya namanya, secara eksplisit. Contohnya yang di Wahyu ini kita melihatnya secara implisit. Tapi ada ayat-ayat lain di Alkitab yang menjelaskan secara eksplisit dan lebih banyak lagi gitu. Jadi hari ini kita akan membahas ayat-ayat tersebut dan memang ini adalah doktrin yang sangat kontroversial ya. Bahkan di kekristenan sendiri tuh banyak sekali orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat dan perbedaan interpretasi ya mengenai pengangkatan ini. Jadi mungkin video ini akan lebih panjang sedikit daripada video-video yang kita sebelumnya, tapi juga mungkin ini terlalu pendek untuk membahas topik yang sangat kontroversial seperti ini gitu. Tapi mohon teman-teman menyimak baik-baik supaya bisa mendapatkan lebih pandangan yang lebih luas lah mengenai pengangkatan. Amin. Siap. Oke, nah kita baca lagi Wahyu 1:17-19. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Jadi sekali lagi Wahyu adalah surat yang ditulis oleh Yohanes, muridnya Yesus, dan dia melihat zaman gereja. Setelah itu dia melihat seperti yang aku bilang ya, Wahyu 4 dan Wahyu 5 itu seperti a throne room of God. Tahta Allah yang maha tinggi, lalu tidak ada seorang pun yang bisa membuka gulungan kitab yang dimateraikan oleh 7 materai, dan satu-satunya yang bisa membuka adalah Yesus sendiri yang dilambangkan sebagai anak domba yang disembelih, dan juga dia adalah singa dari Yehuda. Nah, kita sudah membahas 6 materai. Nah, Wahyu ini adalah kita melihat adalah susunannya 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah. Masih di materai yang ke-6 nih. Jadi kita melihat ada hari Tuhan ya, dari episode yang sebelumnya ya, matahari menjadi gelap, bulan menjadi gelap, bintang-bintang tak bercahaya lagi. Lalu juga di Wahyu 7, 1-8 kita melihat ada 144.000 orang Israel yang dimateraikan. Nah sekali lagi kita tidak sedang menjalani eksposisi kitab Wahyu, padahal sebenarnya ini juga sangat seru untuk diperbincangkan ya, karena ada beberapa mungkin kita bisa bilang grup yang berkata, saya ini salah satu dari 144.000 orang gitu yang akan dimateraikan di Wahyu 7, 1-8. Padahal itu sebenarnya adalah untuk bangsa Israel, teman-teman. Yeah. Dan juga kalau kita melihat dari perjanjian lama, misalnya ada suku Lewi ya yang dikhususkan. Nah ini adalah 144.000 orang ini adalah yang dikhususkan Tuhan untuk menjadi
priest nanti di Millennium Kingdom, untuk menjadi suku Lewi di Millennium Kingdom. Nah, 12.000 dari per suku ini diambil sebagai buah sulung dari setiap suku bangsa Israel. Jadi itu ada penggenapan dari perjanjian lama sebenarnya. Tapi kita tidak sedang eksposisi, mungkin di masa depan kita akan membahas mengenai hal tersebut. Nah, Wahyu 7, 9 sampai seterusnya kita melihat ada kumpulan besar dari berbagai bangsa. Nah, kita mau baca ya, Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Nah, jadi menarik ketika materai ke-6 ini dibuka, terjadilah hari Tuhan kan di bumi kan, matahari menjadi gelap, bulan dan bintang tidak bercahaya lagi. Tapi di tahta Tuhan Yohanes melihat ketika materai ke-6 ini dibuka, sebuah kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya gitu. Kalau dalam bahasa Inggris ini the multitudes ya. Jadi banyak banget ini orang-orang ini yang memiliki jubah putih, dan mereka tidak lagi berada di dunia, tapi mereka di hadapan Anak Domba, yaitu berada di surga ya. Dan mereka berseru-seru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Siapakah mereka ini? Tidak tahu, belum tahu teman-teman, karena belum dibilang ini. Bisa aja orang-orang yang diangkat, tapi bisa juga orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan sebelum ini bisa jadi kan? Begitu ya. Bisa. Iya. Tapi kita bisa bilang ini adalah orang-orang yang percaya dong. Iya dong. Mereka yang beroleh keselamatan dengan mempercayai darah Anak Domba dong. Iya, betul. Jadi mereka sudah berkumpul di materai yang ke-6 ya. Iya. Nah, dan juga di sini pinternya ditanya, siapakah mereka ini? Dan dijawab di sini 13 sampai 15. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Nah, keluar dari kesusahan besar ya. Nah, ini nanti The Great Tribulation yang 7 tahun itu kalau teman-teman tahu. Jadi mereka ini orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Apakah mereka melewati kesusahan besar tersebut atau dikeluarkan sebelum kesusahan besar tersebut terjadi? Harus lihat bahasa aslinya. Ya, bahasa aslinya juga agak sulit ya untuk dimengerti sebenarnya. Tapi kita bisa bilang kalau mereka ini keluar dari kesusahan besar tersebut atau dibawa keluar sebelum kesusahan besar tersebut itu terjadi. Jadi ini memang orang-orang yang berjubah putih yang banyak ini memang menunjukkan kepada orang-orang yang percaya yang keluar dari kesusahan besar itu. Bukan yang dulu-dulu nih. No matter kamu percaya kalau orang-orang ini melewati kesusahan besar itu atau mereka dibawa keluar sebelum kesusahan besar itu terjadi. Pre-trip atau mid ya. Tapi mereka sudah ada di tahta Tuhan ketika materai ke-6 ini dibuka. Orang-orang percaya. Nah, terus dikatakan lagi. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Jadi boleh nggak aku bilang kalau orang-orang ini boleh dibilang kita, orang-orang yang percaya? Sah-sah saja. Sah-sah aja ya. Materai ke-6 dibuka, kita melihat dari berbagai bangsa, berbagai bahasa, berbagai suku yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada darah Anak Domba, mampu menyucikan jubah mereka menjadi putih, itu sudah berada di tahta Tuhan ketika materai ke-6 dibuka. Boleh nggak aku bilang begitu? Boleh saja, tidak ada yang tidak boleh interpretasinya. Iya, dan memang menurut aku itu adalah interpretasi yang paling tepat ya. Dan juga kalau boleh dibilang kalau teman-teman mau mencari teman-teman di Alkitab, ini ada di sini gitu. Kita ini dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa akan berkumpul di hadapan tahta Allah dan worship Him ya.
di materai yang ke-6 ini. Dan juga orang-orang yang di materai ke-5 juga meminta keadilan dari Tuhan, menurut aku juga berkumpul di saat ini gitu dengan jumlah yang penuh ya. Kan mereka meminta kapankah Tuhan akan mengadili gitu kan. Nah, di sini kita melihat semua berkumpul dari berbagai bangsa dan bahasa. Karena Mantap. di dalam pengangkatan ini juga itu termasuk orang-orang yang dari zaman dahulu dan dikubur kan ikut diangkat ya? Iya. Iya, Nah, benar. makanya aku bilang Lupa. Makanya aku bilang semua orang yang percaya ya, baik mereka ini sudah mati dulu ataupun mereka masih hidup pada saat pengangkatan, semua akan berkumpul pada saat materai yang ke-6 ini dibuka. Oke, Tapi menarik. kapankah pengangkatannya? Apakah ketika materai yang ke-6 ini dibuka atau sebelum materai ke-6 ini dibuka? Kan mungkin aja Itu yang dong kita tidak tahu. ngumpulinnya mungkin aja sebelum materai ke-6 yang dibuka Iya, kan. Bisa. Ya. Nah, makanya kita mau lihat lagi ya, apakah yang Yohanes pikirkan ketika dia berkata-kata mengenai hal ini. Ini sudah sangat jelas sih sebenarnya, tapi kita baca lagi di Wahyu 1:5-6. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Iya, jadi siapakah yang sudah mencuci jubah dengan darah anak domba untuk menjadi putih? Kita. Baik itu gereja di zaman dulu sampai gereja zaman sekarang yang percaya dan mencuci jubahnya dengan darah anak domba, itu adalah orang-orang yang akan menjadi imam bagi Bapa. Dan menurut aku ini ada orang-orang yang berkumpul ketika materai ke-6 ini dibuka. Oke. Dan juga 1 Yohanes 1 ayat 7-9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi Yohanes ini sudah memiliki mindset ya mengenai penyucian jubah menjadi putih dengan darah anak domba adalah untuk mempercayai kalau Yesus sendiri sajalah yang bisa menyucikan dosa kita dari dosa kita gitu. Oke. Jadi sekali lagi nih aku mau ngomong ya, ini jadi sangat penting sekali untuk tahu mengenai materai yang ke-6 ini dan rencana Tuhan atas dunia ini gitu. Jadi ketika materai yang ke-6 ini dibuka, kita bisa melihat kalau semua orang yang percaya, baik mereka yang sudah meninggal di masa lalu, Yohanes atau Paulus gitu ya, setelah 2000 tahun lamanya sekarang ini ya, dan kita nanti kalau kita masih hidup, semua ini akan dikumpulkan untuk keluar dari kesusahan besar. Untuk berada di hadapan Tuhan sebelum murka Tuhan itu datang ke bumi. Yaitu adalah sangkakala dan cawan murka Tuhan yang akan kita lihat nanti di masa depan. Ya, Kamu nangkep gitu? nangkap. Jadi itu adalah tujuan pengangkatan teman-teman. Jadi tidak ada sebenarnya sesuatu yang sangat khusus ya mengenai pengangkatan ya. Itu tuh untuk orang-orang yang masih hidup ketika muka Tuhan itu sebelum muka Tuhan itu datang ke bumi. Jadi orang-orang yang dulu percaya, yang sudah menyucikan jubahnya dengan darah Yesus, dengan orang-orang yang masih hidup, yang percaya, yang menyucikan jubahnya dengan darah Yesus, ketika materai ke-6 ini dibuka, yang mati akan bangkit, yang hidup akan langsung diubahkan. Nangkap? Nangkep. Mana nih ayatnya? Aku tunggu nih ya. Itu kita lihat di 1 Tesalonika ya. Kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. I think ini paling literal ya. Ini paling eksplisit ya. Jadi kita sudah melihat sangat jelas sekali teologi Paulus di 1 Tesalonika ini. Sama seperti aku katakan tadi kan.
Jadi pengangkatan itu sebenarnya bukan sesuatu yang terpisah dengan keselamatan kita. Tapi ini memang pada akhir zaman ketika Matra yang keenam ini dibuka, orang-orang yang dulu sudah percaya menyucikan jubahnya itu bangkit dari kubur, tapi yang masih hidup akan langsung diubahkan. Nangkap di situ? Nangkap. Jadi oke? Oke. Mantap. Nah, apakah yang terjadi ketika pengangkatan ini terjadi atau Matra yang keenam ini dibuka? Kita melihat kalau kita ini akan diberikan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Dan ini memang adalah pengharapan setiap orang percaya, teman-teman. Karena tidak ada yang bisa melihat Kristus tanpa memiliki tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan tersebut. 1 Korintus 15 ayat 20 kita lihat. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, makanya teman-teman juga harus melihat kalau memang pandangan kita mengenai akhir zaman atau mengenai pengharapan yang kita tunggu-tunggu, ini sangat penting dalam bagaimana kita menginterpretasikan Alkitab loh. Di sini kan dibilang kematian itu datang dari satu orang kan, Adam. Dan Adam yang kedua itu adalah Yesus. Dan melalui dia kebangkitan orang mati juga akan datang. Kita ini akan literally benar-benar dibangkitkan. Kalau yang mati sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita akan dibangkitkan dan diubahkan ya. Kalau yang masih hidup akan langsung diubahkan dan bertemu dengan Yesus di angkasa. Nah, makanya di 1 Korintus juga diteruskan begini nih. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Apa itu? Kita melihat kan ya di sini, Kristus itu sebagai buah sulung. Iya. Ketika dia mati di kayu salib, dia bangkit kan. Lalu dikatakan sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Pada waktu kedatangannya yang kedua kali, kita-kita ini semua akan diberikan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Makanya yang sudah mati akan bangkit dari kubur, yang masih hidup pada saat kedatangan yang kedua kali akan langsung diubahkan dengan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan tersebut. Sesudah itu baru terjadi kesudahannya. Akhir zaman itu akan terjadi setelah orang-orang percaya ini dibangkitkan atau diubahkan dan memiliki tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Mantap. Di Filipi 3 ayat 20 ayat 21 juga. Karena kewargaan kita ada di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita ini akan diubahkan teman-teman. Untuk bisa berada di kerajaan surga, kita ini harus diubahkan tubuh kita yang hina ini, yang mortal, harus diganti dengan yang immortal. Jadi ketika kita diangkat, barulah kita bisa berkumpul di tahta Allah dan menyembah anak domba dan berkata keselamatan bagi Allah gitu loh. Luar biasa nggak? Luar biasa. Nah, jadi ini adalah memang pengharapan semua orang percaya, teman-teman. Jangan sampai kita salah ya dalam memiliki pengharapan kita ya. Tempat kita ini memang bukan di bumi ini. Tempat kita ini memang untuk bersama-sama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kamu ada tambahan atau pertanyaan? Pertanyaan dulu nih. Gimana? Nah, kalau dulu nih di zaman-zaman kita nih, kan film yang paling ngetren tentang pengangkatan itu Left Behind. Nah, seberapa miripnya film penggambaran pengangkatan di film Left Behind ini dengan yang ditulis di Alkitab menurut kamu? Film Left Behind itu kan punya pandangan pre-tribulation ya. Jadi sebelum kesusahan besar terjadi, orang-orang tiba-tiba menghilang gitu ya. Jadi banyak orang juga memiliki pandangan pre-tribulation itu karena film itu. Tapi apakah itu biblical? Pre-tribulation? Makanya sebenarnya ada banyak sekali hole-hole yang akan kita lihat mengenai pandangan pre-tribulation juga hari ini. Dan juga apakah ketika mereka diangkat tiba-tiba bajunya saja yang ketinggalan? Iya, aku mau nanya itu.
Jadi itu juga sebenarnya tidak biblical ya. Apakah Tuhan mampu mengangkat kita dengan baju kita juga hilang gitu kan? Jadi sebenarnya hati-hati saja mengambil teologi dari sebuah film ya, karena belum tentu film itu semuanya benar gitu loh. Apalagi film-film rohani juga banyak sekali ya, misalnya kayak The Chosen gitu kan. Jadi kita harus hati-hati lah dan selalu kembali ke Alkitab gitu loh. Jangan sampai kita mengambil sebuah teologi hanya dari sebuah film gitu. Jadi jangan sampai kita juga berspekulasi antikris itu siapa melalui sebuah film, padahal itu tidak ada di Alkitab sama sekali. Apalagi khususnya ya. Masih ingat dia. Khususnya hal-hal yang sebenarnya sangat kontroversial yang seperti ini. Jadi kita tidak mau berkata-kata lebih daripada apa yang Alkitab ucapkan, tapi juga kita tidak mau mengurangi dari apa yang Alkitab sudah terangkan kepada kita. Jadi kita berusaha sebisa mungkin teman-teman untuk benar-benar mengerti apa yang Alkitab katakan gitu. Ini makanya kita juga pelan-pelan karena kita mau mengerti ya apa yang Tuhan katakan mengenai akhir zaman, bagaimanakah akhir zaman ini akan unfold. Jadi kita bisa menjadi orang-orang yang terus-menerus percaya dan juga terus-menerus dengan fokus ya, goal dan tujuan ya. Sekali lagi, kekristenan ini memiliki pengharapan yang sangat luar biasa sih menurut aku. Kalau teman-teman ada yang takut akan kematian, ketahuilah kalau memang Tuhan Yesus ini memberikan pengharapan atas semuanya itu. Kalaupun kita mati sekarang ini, suatu saat nanti kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan tersebut. Yang dimana tidak akan ada lagi sickness, yang begitu-begitu nanti kita akan terlepas dari semuanya itu, kutukan dosa. Gemuk. Ya, yang gemuk mungkin akan langsung six pack nanti. Makanya dia males exercise teman-teman, ini alasannya loh. Ini adalah pengharapan aku yang paling tinggi selama aku hidup. Untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dengan tubuh kebangkitan tersebut. Amin. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi nih. Ini actually mengulang dari podcast yang lalu ya. Jadi, apakah kamu yakin 100% kamu akan diangkat? Secara pribadi nih ya, kamu sendiri. Apakah kamu yakin? Aku sih yakin ya, karena aku sudah membasuh jubah aku dengan darah Yesus ya. Setiap hari aku membasuh jubahku dengan darah Kristus supaya tidak hanya ketika Tuhan melihat aku, dia tidak melihat jubah aku yang kotor dan penuh dengan dosa, tapi dia melihat darah Kristus yang sudah menyucikan dosa aku. Itu kayak apa ya di Zakaria itu ya kemarin Something like that ya. Ya. Jadi itu adalah alasan kenapa kita percaya kita diangkat. Bukan karena kuat dan gagah kita, sama seperti keselamatan kita teman-teman. Jadi kalau banyak dari antara kita yang takut kita akan ketinggalan, itu berarti kalian meragukan keselamatan kalian. Gitu. Jadi sangat hati-hati kalau misalnya ditakut-takutin ya, nanti ketinggalan loh. Nah, harus kudus nih gitu kan, dulu kan gitu zamannya. Mungkin kalau kalian takut, kalian sebenarnya meragukan keselamatan kalian. Dan juga mungkin kalian berlandaskan pengharapan kalian atas keselamatan kalian dengan pekerjaan baik kalian. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat hati-hati, dan juga memang pengajaran yang berkata kalau semuanya itu dengan iman dan juga Yesus menebus dosa kita, itu membuat orang mungkin hidupnya asal-asalan, itu sebenarnya salah banget sih. Kenapa? Karena orang-orang yang dipanggil Tuhan, dia akan mengubahkannya ya. Sama seperti kata Jacob I love, Esau I hated. Why Jacob was love? Karena Tuhan bersama-sama dengan dia dan mengubahkan Jacob menjadi Israel. Kenapa Esau dikatakan di hated ya by God? Karena Tuhan membiarkan Esau jadi Esau. Jadi itu adalah sebuah tanda kalau memang jubah kita itu disucikan, karena Tuhan itu beserta kita dan dia akan terus-menerus mengubahkan kita untuk menjadi sempurna sama seperti dia. Ya. Aku sendiri nih tadi padahal udah mau curhat loh gitu. Jadi aku tuh baru sadar bahwa teologi aku tentang keselamatan aku itu kurang tepat ketika kamu waktu itu tanya aku pertanyaan yang sama gitu ya. Kayak percaya nggak sih aku bakal diangkat gitu, dan aku lumayan ragu waktu itu jawabnya gitu. Karena dulu digaungkan di gereja-gereja tuh kalau misalnya kita nggak kudus-kudus banget, nggak suci-suci banget, mungkin kita akan ditinggal gitu sama Tuhan, kita nggak ikut diangkat gitu. Iya, jadi banyak gitu. Gereja juga yang berpikir kalau memang pengangkatan dan keselamatan ini sesuatu yang berbeda ya. Jadi orang khusus saja yang diangkat, jadi orang-orang yang selamat tapi yang nggak benar-benar kudus itu masih ada di bumi gitu ya. Iya, nah itu juga makanya kenapa aku
aku tahu tuh ternyata pengertian aku tentang keselamatan tuh agak shifted gitu ya. Karena kalau misalnya aku benar-benar percaya bahwa aku diselamatkan hanya karena iman dan kasih karunia, aku harusnya nggak berpikir gitu. Tapi yang kayak tadi aku bilang menarik karena banyak orang yang kalau secara gamblang ditanya, kamu tuh percaya nggak sih kayak kamu diselamatkan oleh iman dan kasih karunia, mereka akan menjawab iya. Tapi ketika mereka ditanya yakin nggak mereka akan diangkat, mereka akan menjawab nggak yakin gitu. Ya. Padahal it is one and the same gitu ya. Mungkin itu juga ya aku bilang tadi ya, mungkin mereka memiliki pikiran kalau ini tuh berbeda gitu. Orang yang diangkat itu adalah orang spesial gitu ya. Padahal sebenarnya sama, cuma memang karena pada akhir zaman ini adalah mereka akan dikumpulkan. Nggak mungkin dong Tuhan akan bunuhin semua yang masih hidup supaya bisa dibangkitkan dari kubur, nggak dong, maksud diangkat. Tapi aku ingat juga loh kenapa aku berpikir seperti ini, karena di film Left Behind itu kalau kamu ingat, jadi ada yang ketinggalan si bapaknya atau siapa gitu, dan akhirnya dia bertobat, akhirnya baru kan dianya menjadi Kristen. Mungkin gara-gara itu aku berpikir juga itu kemungkinan kejadian dengan aku gitu. Nanti akan kita bahas ya. Gitu. Nanti akan kita bahas ya, apakah kita bisa bertobat setelah Materai ke-6 ini dibuka? Apakah orang-orang di bumi bisa bertobat ketika materai yang ke-6 ini dibuka? Itu kan pertanyaannya. Nanti kita akan bahas ketika kita membahas mengenai 7 tahun tribulation. Semangat? Semangat. Sabar dulu teman-teman, makanya. Nah, jadi kita akan masuk ke bagian yang paling seru nih. Ini sebenarnya banyak perdebatan ya mengenai bagian yang ini. Kapankah pengangkatan ini akan terjadi? Karena memang diakui banyak perbedaan ya mengenai kapan pengangkatan ini akan terjadi. Jadi sebagian besar ada 3 pandangan, yaitu pra-tribulasi atau tengah tribulasi atau pasca tribulasi. Jadi semua yang belajar Alkitab itu percaya dengan akan datangnya kesusahan besar. The Great Tribulation ya. Tiga-tiganya ini percaya ya. Tiga-tiganya percaya. Ini. Makanya tribulasi ini referring ke 7 tahun tribulasi. Nah, nanti akan kita bahas nih sebenarnya apakah benar tribulasi itu 7 tahun? Apakah 7 tahun atau 3,5 tahun sebenarnya tribulasi besar ini? Nah, nanti akan kita bahas. Menarik karena Wahyu tidak membahas tribulasi sama sekali ya sepanjang 7 materai ini. Sedangkan kita lihat Yesus membahasnya gitu sebelum materai yang ke-6 ini dibuka. Nanti akan kita lihat. Jadi apakah tadi kita bahas Left Behind percaya pra-tribulasi. Jadi sebelum terjadi tribulation yang besar itu orang percaya akan menghilang gitu kan. Kalau yang tengah tribulasi mungkin mereka percaya di tengah-tengah tribulasi itu terjadi maka akan diangkat 3,5 tahun gitu atau apapun itu ya. Iya, di 3,5 atau berapapun itu percaya begitu. Yang terakhir adalah post trib itu setelah 7 tahun gitu. Jadi setelah tribulasi terjadi baru diangkat. Setelah cawan-cawan, setelah sangkakala dibunyikan itu diangkat gitu ya. Kalau teman-teman yang mengikuti kita dari sebelum-sebelumnya, tentu saja aku melihatnya kalau memang sebelum post tribulation ini kemungkinan besar tuh salah. Karena kita tahu materai yang ke-6 orang-orang yang percaya sudah di surga. Ya dong. Jadi materai yang ke-7 belum dibuka. Berarti tribulation itu materai keberapa loh? Nah, makanya tribulation itu materai yang keberapa? Itu adalah pertanyaan yang paling besar ya. Nanti kita akan lihat nih. Nanti juga di buku Wahyu akan dijelaskan mengenai tribulation. Dan yang menariknya Wahyu menjelaskan tribulation itu setelah sangkakala tersebut. Jadi pertanyaannya adalah apakah Wahyu ini kronologi atau apa yang Yesus katakan di Matius nanti ini lebih chronologically akurat gitu. Yang manakah yang lebih akurat kita tidak tahu. Tapi kita bisa dengan aman dong mengatakan kalau pengangkatan ini akan terjadi sebelum atau pada saat materai yang ke-6 ini dibuka. Jadi orang-orang percaya tidak akan melihat sangkakala yang akan kita bahas nanti yang lebih sadis lagi, atau cawan-cawan muka Allah yang akan kita bahas setelah sangkakala tersebut. Kamu oke? Jadi mungkin kita bisa cross off pasca tribulasi atau post tribulation. Pertanyaannya adalah apakah ini pra-tribulasi atau tengah tribulasi ya? Nah, kalau kita melihat di Matius 24 ayat 15, ini adalah kata-kata Yesus mengenai akhir zaman. Dan juga ini adalah yang kemarin kalau teman-teman mengikuti, kita kan melihat Matius dan Lukas secara berbeda ya.
Kalau Lukas melihat ke belakang 70 tahun Masehi, Yerusalem hancur. Dan di sini kita melihat Matius itu Yesus berkata-kata mengenai apa yang terjadi setelah kuda-kuda dari matra yang pertama sampai yang keempat ini akan terjadi kan. Kita baca Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, di sini pembinasa keji ini adalah seseorang yang sangat prominent dalam akhir zaman, timeline akhir zaman. Siapakah dia? Antikris. Dia ini adalah antikris tentunya yang teman-teman akan lebih kenal lagi nanti ketika kita membahas wahyu-wahyu setelahnya ya. Jadi Matius 24 ayat 15 ini adalah setelah kuda-kuda itu dilepas gitu ya dari matra yang pertama yang keempat, kamu akan melihat pembinasa keji ini berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, ini memang adalah yang dinubuatkan Daniel juga ya, yang memiliki perjanjian dengan bangsa-bangsa selama 1 minggu. Dan di tengah-tengahnya dia break the covenant. Ya. Dan kalau kita melihat dari ayat-ayat yang lain, nanti kita akan melihat kalau antikris ini adalah seseorang yang akan berkata kalau dia itu Tuhan di tempat yang maha kudus, yaitu di bait Allah. Nah, setelah antikris ini muncul, apakah yang akan terjadi? Ayat-ayat selanjutnya, ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Tuh ada orang-orang pilihan loh. Ya, makanya apakah nah, ini ya. Jadi kalau Matius kata-kata Yesus ini sesuai kronologi, kita bisa melihat kalau memang kuda-kuda itu akan dilepas. Lalu muncullah antikris. Dengan munculnya antikris yang berkata kalau dia ini Tuhan dan dia ini harus disembah oleh orang-orang di bumi, terjadilah masa kesusahan besar. So the start of the Great Tribulation is the revelation of the Antichrist. Oke. Jadi masa-masa mulai munculnya kesukaran besar itu adalah di mana munculnya orang tersebut ini, antikris ini, gitu ya. Oke. Dan kalau tidak dipersingkat, semua orang yang hidup tidak akan selamat. Menurut aku nih ya, menurut aku sekali lagi, ini menurut aku. Bagaimanakah waktunya antikris ini dipersingkat? Itu dengan sangkakala dan dengan cawan muka Allah. Itu menurut aku, tapi itu mungkin juga salah. Jadi ya begitulah. Nah, Coba lanjut dulu. apa yang terjadi setelah masa apa yang terjadi setelah masa kesukaran besar ini ya? The Great Tribulation adalah yang kita lihat Matius 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Loh, ini materai ke-6. Ini materai yang ke-6. Jadi apa yang terjadi sebelum materai ke-6? Kan tadi katanya itu rapture. Iya, rapture. Tapi ada juga yang terjadi kan yang kita baca tadi. Antikris muncul dan masa kesusahan besar terjadi. Kalau sesuai Matius, kronologinya kalau sesuai Matius ya. Jadi kalau Matius melihatnya seperti itu. Tapi kenapa di Wahyu kita tidak melihat sosok antikris sampai ke materai yang ke-6? Tapi ini yang ngomong Yesus ya? Ini yang ngomong Yesus loh. Kamu mau... Iya, makanya aku lebih percaya Yesus nih daripada Yohanes nih. Jadi aku sih lihatnya sebelum materai yang ke-6 antikris akan muncul gitu. Kamu oke di situ? Oke. Nah, kita mau lihat ya, apakah yang menjadi sebuah sanggahan dari yang percaya kalau orang-orang ini akan diangkat jauh sebelum masa tribulasi terjadi. Nah, sebenarnya ayatnya ada di sini di 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi ini ngomongin siapa? Antikris lagi. Ngomongin antikris. Paulus juga memiliki eskatologi atau pengajaran akan akhir zaman yang sama dengan Yesus ya. Jadi sebelum harinya Tuhan ini datang akan muncul antikris. Dan apakah tandanya kalau kita bisa berkata, oh antikris ini dia gitu. Tandanya adalah dia akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah.
Jadi dia akan mau disembah oleh seluruh bumi. Hmm. Itu adalah tanda antikris, teman-teman. Jadi kalau itu terjadi, saya mau make sure di podcast ini kita akan kasih tahu kalian siapa antikris itu. Kalau itu belum terjadi, kita nggak akan Kayak menebak-nebak. kamu tawa aja. Kita nggak akan menebak-nebak ya siapa antikris sampai ada orang yang duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Padahal kamu banyak spekulasinya kan, ada kan? Ya itu bukan sesuatu yang harus ditaruh online. Tapi sebelum ada orang yang duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah, kita tidak akan pernah tahu siapakah antikris ini. Tidak akan pernah tahu. Bohong teman-teman, dia suka spekulasi, ada. Ya itu kan buat seneng-seneng aja ya, bukan sesuatu yang harus dipercayai gitu loh. Nah terus apakah yang dikatakan sebelum antikris ini datang, diteruskan 2 Tesalonika 2. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, orang-orang yang percaya pre-tribulation ini atau pra-tribulasi, mereka ini percaya kalau orang yang menahannya ini adalah gereja. Jadi antikris ini tidak akan muncul karena ditahan oleh kekuatan gereja di muka bumi ini. Makes sense sebenarnya. Tapi kontraknya dari sini adalah Paulus menggunakan kata he, yaitu third singular ya. He untuk ngomongin yang mana he? Masih ada yang menahan. Yang menahannya itu he. Jadi third singular person ya. He who restrained him. Jadi dikatakan kalau yang menahannya ini belum disingkirkan, antikris ini tidak akan muncul. Dan mereka percaya kalau he-nya ini adalah gereja, atau karena menggunakan kata he, mereka berkata ini adalah Roh Kudus yang ada di gereja. Nah, disingkirkannya ini adalah rapture, ketika diangkat. Jadi ketika orang-orang diangkat, antikris ini baru bisa muncul karena sudah tidak ada lagi yang menahannya. Disingkirkan benar rapture nih. Makanya spekulasi juga kan? Spekulasi juga. Okay. Makanya sebenarnya argumen dari pra-tribulasi ini tidak super kuat sebenarnya. Bergantung sama ini nih sebenarnya. Bergantung sama ini. Kalau kita lihat dari kronologi Matius kan bertentangan dong. Dan juga nanti di Wahyu juga kita mau lihat lebih di dalam lagi ya. Tapi di sini dikatakan he gitu. Padahal sebenarnya kalau Paulus, kalau teman-teman baca surat-suratnya, dia akan menggunakan kata we untuk gereja. Oh, ya dong. Kalau dia menggunakan kata we who are alive, who restrain him, itu akan lebih kuat gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau dia menggunakan kata he, ini agak lemah menurut aku. Orang-orang di Tesalonika pada zaman itu tentu tahu siapakah he itu, siapakah yang menahan kekuatan antikris ini untuk muncul. Orang-orang di Tesalonika tahu, tapi kita yang membaca Tesalonika tentu saja ngomong siapa sih ini si Paulus ini. Ya, jadi gitu. Kita tidak tahu ya siapakah ini he yang menahannya itu. Menurut kamu gimana? Harus tanya orang Tesalonika dong. Nah, makanya. Jadi kalau misalnya teman-teman sangat percaya sekali dengan film Left Behind, atau percaya kalau pra-tribulasi ini akan ada pengangkatan, belum tentu ya. Belum tentu. Jadi jangan terlalu pede ya, tidak akan melihat antikris karena itu argumennya juga tidak terlalu kuat. Makanya terjadi banyak sekali perdebatan mengenai hal-hal ini. Jadi kita harus bisa dengan open minded lah dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, kamu oke? Jadi aku udah mau mulai beli tanah sama nanam-nanam bentar lagi. Nah, nanti kita akan membahas ya mengenai hal tersebut ya. Apakah kita harus membeli tanah sekarang gitu kan? Atau apakah yang harus kita lakukan gitu. Padahal sebenarnya yang harus kita lakukan adalah menjangkau teman-teman dan orang-orang yang kita kasihi. Amin. Amin. Nah, kalau kita lihat lagi di Matius 24 ayat 29 sampai 31, ini kan mengenai kronologi ya. Kalau misalnya kita percaya Yesus berbicara mengenai kronologi, kita baca lagi coba. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu,
akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan Nah, kemuliaannya. ini kan materai yang ke-6 ya. Iya. Nah, terus apa yang terjadi? Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Wah, apakah ini rapture? Nah ini Apakah ini pengangkatan? lebih convincing ini sih. Apakah jujur. pengangkatan terjadi pada saat materai yang ke-6 dibuka? Segera sesudah. Ya mungkin aja. Loh. Wah, Jadi gimana? Kamu bingung jadi ini. ragu dong ini pratribulasi. Kamu kan sebelumnya percaya pratribulasi kan? Nah, apakah Loh, tapi ini ini sebenarnya bingung. apakah pengangkatan terjadi ketika materai yang ke-6 ini dibuka? Literally loh, materai yang ke-6 dibuka Langsung. langsung diangkat. Katanya kemarin sebelum materai ke-6 mana sih ini? Iya, ini kan materai yang ke-6. Sebelum atau Pada saat setelah atau nih? sebelum materai yang ke-6 dibuka. Oh, oke. Jadi Tahu kita tidak juga akan deh. melihat Bingung, sangkakala teman-teman. dibunyikan. Gitu. Tapi apakah kita akan melihat antikris dan apakah kita akan melihat kesusahan besar terjadi di bumi? Karena itu terjadi kalau menurut Yesus gitu. Aku nggak ngomong apa-apa nih. Kalau menurut Yesus, Oke, lanjutin. Menurut Yesus. kalau menurut Yesus, materai yang ke-6, sebelum materai ke-6 ini dibuka, kita akan melihat antikristus dan kita akan melihat masa kesusahan besar. Sebelum dibuka dong Sebelum dibuka materainya. Oh iya. Oke, Nah, oke, terus oke. kata Yesus juga ketika materai yang ke-6 ini dibuka, orang-orang di bumi akan melihat anak manusia di langit dan meratap, dan Tuhan Yesus akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Jadi apakah pengangkatan ini terjadi ketika materai yang ke-6 ini dibuka, bukan sebelum-sebelumnya? Bisa jadi. Mana sih bingung. Jadi Oke. pertanyaannya sebenarnya yang paling penting adalah apakah penting untuk tahu dengan pasti kalau kita ini akan melihat antikris dan melewati kesusahan yang besar atau tidak? Menurut kamu penting nggak untuk tahu? Penting kan mau siap-siap. Menurut aku sih jawabannya itu tidak penting karena misi kita di bumi ini selalu sama walaupun kita tahu dengan pasti atau tidak. Kalaupun kita akan melihat antikris, kita tidak boleh berkecil hati teman-teman. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata gini, Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, aku mau bilang aja ya, kesusahan besar dan antikris itu nggak ada apa-apanya. Widih. Sangkakala itu lebih menakutkan. Ya, Dan cawan itu muka iya. Allah itu lebih menakutkan. Ya. Jadi apakah kita akan bisa melewati masa-masa di mana antikris akan berkuasa dan berkata kalau kamu tidak menyembah dia, kamu akan mati? Ya bunuh aja aku. Cie. Ketawa loh dia teman-teman. Iya, sebenarnya itu adalah sesuatu yang kita bisa hadapi. Tapi cawan-cawan muka Allah itu akan sesuatu yang sangat menakutkan untuk kita hadapi ya. Bahkan pahlawan-pahlawan pun akan gemetar menghadapi cawan muka Allah. Nah, dan juga kita mungkin belum sampai di Wahyu 20, tapi aku mau memberikan hal ini karena kesannya aku berharap kita semua akan melewati masa kesukaran besar. Emang nih. Kita lihat di Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ya. Percayalah, masa kesukaran besar itu kurang dari 3,5 tahun ya menurut aku. Kurang dari 3,5 tahun. Kita cuma perlu hold on kalaupun kita melihat antikris dan masa kesusahan besar itu terjadi. Tapi the blessing itu adalah sampai kekekalan. Kita akan menjadi raja bersama-sama dengan dia. Bahkan nanti di masa 1000 tahun kita akan menjadi raja bersama-sama dengan dia. Jadi kalau misalnya kita melihat nih di podcast ini tentunya aku akan kasih tahu kalau ada orang yang berkata dia ini Allah di bait Allah gitu ya. Tapi kan sekarang bait Allahnya aja belum ada gitu ya. Jadi mungkin waktunya juga bisa jadi terjadi pada saat-saat kita hidup sekarang ini. Emang bait Allahnya pasti yang ada di Yerusalem. Ya, nanti kita akan bahas di Wahyu setelahnya ya. Karena Banyak bait secret. Allah
Bait Allah di Yerusalem ini adalah sesuatu tanda gitu kalau misalnya memang akhir zaman ini akan unfold menurut aku. Dan juga memang tidak bisa dipungkiri kalau bangsa Israel sendiri itu sudah kembali ke tanah perjanjian. Nah itu memang merupakan sebuah tanda memang kita hidup di akhir-akhir ini gitu loh. Jadi sekalipun aku ini nggak bilang pasti loh. Mungkin aja kita dikumpulkan jauh sebelum Matra yang ke-6 ini dibuka. Aku tidak bilang aku ini tahu dengan pasti gitu ya. Kita dikumpulkan pada saat Matra yang ke-6 ini dibuka. Tapi sekalipun teman-teman kita melihat antikris menjadi raja atas dunia, dan dia demand worship dari semua orang di bumi, aku percaya kita bisa melewati semuanya itu. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Apalagi menurut aku pada saat itu tuh adalah saat-saat yang sangat krusial ya, yang dimana kita harus menginjili teman-teman kita. Yeah. Aku mungkin akan sangat militan banget sih, ngasih tahu Tuhan ini akan datang loh. Mungkin less than 3 tahun lagi kamu harus bertobat. Kalau nggak, kamu bisa melihat nanti cawanmu ke Allah dan sangkakala akan terjadi loh. Gitu. Mungkin itu adalah saat-saat di mana kita harus menjadi sangat militan ya. Kalau kita melihat antikris muncul gitu loh. Bahkan kita harus mau memberikan nyawa kita untuk pesan ini gitu loh. Karena kita tahu Tuhan ini benar-benar sudah memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Dan cawan muka Allah itu pasti akan terjadi kalau kita melihat antikris ini berkuasa atas bumi ini. Iya. Gitu. Kamu ada sanggahan atau kamu masih percaya kita tidak akan pernah melihat? Jadi selama kita belum lihat antikris, mending kita lebih cepat-cepat menginjil ya. Iya. Selama belum harus martir nih teman-teman. Iya. Kalau Grace and Truth masih ini nih, masih legal. Iya. Jadi kalau misalnya selama belum ada antikris, justru kita ada freedom ya buat begini ya. Nanti jangan mungkin kalau udah ada antikris kita langsung ditutup YouTube wah, kita ini. bisa jadi gitu ya. Apalagi udah ada AI gitu ya. Segala sesuatu yang berbau rohani langsung ditutup mungkin gitu. Iya, benar banget. Oke. Ya. Ada lagi atau ada pertanyaan? Udah itu dulu. Udah. Baik, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami tahu Tuhan kalau Engkau berkuasa atas bumi ini dan Engkau berkuasa Tuhan atas timeline dunia ini. Karena Engkau tahu Tuhan segala kesudahannya dari awal Tuhan. Dan kami mau berdoa apapun yang harus kami lewati, kesusahankah, pergumulan kami, ataupun nanti kami Tuhan masih hidup sampai kami bisa melihat segala sesuatu yang kita pelajari di sini unfold. Kami mau berdoa Tuhan supaya setiap pendengar bisa Tuhan bertetap dalam iman mereka, bahkan lebih percaya lagi dan mau Tuhan untuk menjangkau sekeliling kami supaya kami Tuhan bisa Tuhan bersama-sama dengan Engkau ketika mata ke-6 ini dibuka, menyembah-Mu dan berkata keselamatan hanya daripadamu dan berkumpul dengan mereka juga Tuhan yang sudah membasuh jubahnya Tuhan dengan darah-Mu. Mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you teman-teman.